Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Berita Medan bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut informasi utamanya. Tawuran antar dua kelompok remaja terjadi di Kota Medan. Jalan rusak tak kunjung diperbaiki, puluhan warga blokade jalan desa di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Banjir tak kunjung surut, puluhan warga berunjuk rasa di kantor Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Ya, kita ke informasi pertama hari ini. Tawuran antar dua kelompok remaja terjadi di Kota Medan. Akibat tawuran, beberapa rumah warga mengalami kerusakan. Tidak hanya itu, pelaku tawuran juga melakukan penjarahan di warung sembako. Dua kelompok remaja terlibat tawuran terjadi di Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan pada Senin dini hari. Akibat tawuran, banyak warga yang mengeluhkan kerusakan rumah, mulai pintu rusak hingga kaca jendela yang pecah. 15 sama gang 7. Itu kira-kira ada berapa orang tadi, Pak? Wah, rame lah, nggak bisa dikira. Bawa Awalnya gang 15 rame, gang 7 rame. bawa apa aja tuh? Ya, bawa kelewang, bawa main batu. Pokoknya julid. Korban yang dari tempat kami kena senjata kena pangangin 3 orang. Ada yang ditembak? Tembak kena 3 orang. Di bagian apa itu? Paha sini, Hah? itu kaki, ini dengkul, satu lagi tangan. Itu yang bawa senjata siapa? Dari gang 7. Tidak hanya itu, tawuran ini juga diikuti dengan tindakan penjarahan ke rumah warga yang berjualan sembako. Remaja yang terlibat tawuran mengambil makanan ringan hingga tabung gas ukuran 3 kg. Sempat lagi saya disiram sama minyak bensin karena rumahnya mau dibakar katanya. Rumah Jadi ibu? inilah rumah ini mau dibakar. Sampai saya teriak-teriak, ini rumah aku, kok kalian mau bakar? Perang-perang aja, jangan rumah jadi sasaran. Saya bilang lah gitu. Jadi kondisi rumah ibu sekarang gimana, Bu? Hancur, berantakan Pak. Tengoklah, pintunya aja hancur, nggak ada pintu. Katanya ada barang yang dijarah, Bu. Ada ini lah. Jualan kami dijarah. Ini kompor gasnya udah sempat dijarah. Pokoknya banyak yang udah dijarah. Bukan perang lagi ini Pak. Menjarah. Warga berharap pihak kepolisian menangkap pelaku tawuran karena sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Ya, puluhan warga memblokade jalan di Desa Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Blokade jalan ini buntut dari rusaknya jalan di wilayah tersebut yang tak kunjung diperbaiki. Puluhan warga memblokade jalan di Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Blokade ini dipicu akibat jalan rusak di kawasan tersebut yang tak kunjung diperbaiki hingga saat ini. Blokade jalan yang dilakukan mulai Senin pagi berdampak terhadap antrian truk angkutan barang perusahaan di sepanjang jalan Sebelumnya Hilir menuju Desa Dalu 10, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Tak hanya memblokade jalan desa, warga juga menanam pohon pisang tepat di jalan yang rusak. Diketahui ada puluhan perusahaan yang berada di sepanjang desa mereka dan jalan ini merupakan akses jalan utama menuju ke lokasi perusahaan. Jadi kami sebagai masyarakat menginginkan pihak perusahaan atau siapapun itu mohon adalah bentuk sikap perbaikan jalan yang layak, menurut kami yang layak. Yang dipekerjakan ini sebenarnya ini tidak layak. Ini tak lebih seperti kayak pekerjaan pungli-pungli yang pemungut liar itu yang 2000 itu. Ketika memperbaiki lubang dengan tanah yang ada, inilah seperti ini. Ini yang kami rasakan. Perwakilan perusahaan setelah menemui warga mengatakan akan memperbaiki jalan tersebut namun hanya sebatas penambalan jalan yang rusak. Dikarenakan untuk melakukan pengaspalan jalan adalah wewenang dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Ada total sekitar 20 perusahaan dari depan sampai belakang. Kelas jalan yang ada, fasilitas yang diberikan pemerintah memang terbatas. Yang kita dorong di sini adalah bagaimana antara perusahaan dengan pemerintah daerah memberikan solusi yang terbaik untuk masyarakat di sini. Bagaimana tentang
perawatan badan jalan. Nah, badan jalan itu memang mewenang ranah dari PU. Tapi kami berkomitmen untuk melakukan perawatan di bahu jalan, Pak. Berapa bahu jalan yang sangat rentan, kita cor di sana untuk agar angkutan-angkutan bisa jalan tidak merugikan masyarakat. Akibat jalan rusak ini banyak warga yang terjatuh dan mengalami kecelakaan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Ya, kita ke informasi lain. Banjir dan longsor akibatkan jalan penghubung antar kabupaten di Pulau Nias putus. Pelintas jalan dengan roda 4 kini harus melewati jalan alternatif yang ditempuh lebih jauh. Jalan penghubung antar kabupaten di Pulau Nias putus. Kerusakan jalan ini terjadi tepatnya di Desa Fadoro Hunogua, Kecamatan Hilis Rangkai, Kabupaten Nias. Para pengendara mobil dipastikan tidak dapat melintasi patahan ruas jalan yang rusak akibat longsor. Hal ini diperparah rendaman banjir akibat hujan deras dalam sepekan terakhir. Hanya pemotor nekat mampu melintasi jalan utama penghubung antara kabupaten ini, dibantu dengan tenaga pendorong warga maupun personil polisi. Mencegah kecelakaan terutama para pemotor dan anak sekolah saat melintasi jalan. Beberapa personel Polsek Lolovitu, Moi Polres Nias dikerahkan untuk membantu para pengguna jalan. Ini digunakan untuk ke Nias Selatan. Ini adalah jalan satu-satunya di mana semakin parahnya ini terjadi beberapa hari ini. Namun kejadian yang rusak ini sudah terjadi dalam 1-2 bulan ini. Pada masyarakat pengguna jalan ini baiknya berhati-hati, apalagi pada malam hari. Malam hari di sini penerangan agak kurang, dan jikalau mana tahu hujan, jalan ini sangat licin. Padahal jalan rusak membahayakan ini merupakan akses utama yang menghubungkan kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan sebaliknya. Akibat putusnya jalan penghubung antara kabupaten ini, transportasi hanya dapat dilalui pengguna jalan alternatif yang lebih kecil, serta resiko jarak lebih jauh. Kerusakan jalan ini sempat ditangani oleh UPT Dinas Bina Marga Kota Gunung Sitoli serta Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara lebih kurang 2 bulan lalu. Namun tidak lama, material jalan tergerus longsor dan tergenang banjir. Tutia Lubis melaporkan dari Kabupaten Nias. Ya, African Swine Fever menyerang ribuan babi di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Dinas Peternakan Sumatera Utara kini memperluas pemeriksaan babi ke sejumlah kawasan dan memberikan imbauan siaga untuk menghadapi kemungkinan penyebaran wabah yang sama. Ribuan ternak babi di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang kembali mati mendadak. Data sementara yang diperoleh Gerakan Peternak Babi Indonesia, ada 2.000 babi yang dilaporkan mati mendadak dalam sepekan. Babi yang mati mendadak kebanyakan mirip dengan gejala virus African Swine Fever. Ciri-cirinya, babi demam tinggi dan tidak mau diberi makan. Tidak lama kemudian, babi ditemukan mati mendadak. Sejauh ini kematian didominasi menyerang indukan. Yang sudah melapor ke saya yang dari 2 kabupaten, Kota Medan dan Deli Serdang itu kisaran 2.000 ekor. Gejalanya seperti apa, Pak? Kalau yang di tempat Bapak, gejalanya seperti apa? Awalnya? Gejala yang ada di kandang kita ini demam, tidak mau makan, dan akhirnya terjadi pendarahan dari kuping, dari hidung, dari mulut, dan dari kemaluan. Balai Veteriner Sumatera Utara telah mengambil sejumlah sampel ternak babi di kawasan Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Pemeriksaan sampel menyatakan positif terserang virus African Swine Fever. Pihaknya kini memperluas pengambilan sampel hingga ke wilayah Kabupaten Serdang Bedagai untuk mencari penanganan. Kepada kabupaten kota untuk lebih ketat menjalankan biosecurity di kandang-kandang ternak yang ada di kabupaten kota. Artinya setelah 2 tahun lalu katakanlah sudah hampir hilang, ini muncul lagi, apa kita lalai seperti apa ya, Bu? Kalau sebetulnya lalai sih enggak, Pak. Tetap kita setiap tahunnya itu menginformasikan atau memberikan edaran surat untuk pengawasan, memperketat pengawasan lalu lintas ternak terhadap utamanya adalah penyakit hewan menular.
Menanggapi penyebaran virus ini di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara telah menyebarkan surat edaran ke kabupaten dan kota agar siaga menghadapi kemungkinan penyebaran wabah yang sama. Para peternak berharap pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat memberikan solusi terkait virus yang menyerang babi di kawasan Medan dan Deli Serdang, mengingat belum adanya vaksin khusus untuk virus tersebut. Virus ASF 2019. Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Kota Medan.